Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an? Alastum fil hammasah? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai pengertian isim. Ada yang masih ingat apa itu isim? Ya, betul. Isim merupakan kata benda atau suatu kata yang tidak terikat oleh tempat maupun waktu. Nah, tetapi ternyata setelah kita pelajari, isim itu banyak jenisnya. Salah satunya, berdasarkan jumlahnya, isim terbagi ke dalam 3. Yang pertama, ada yang disebut dengan isim mufrad. Yang kedua, isim musanna. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan isim jamak. Yang pertama, ada yang disebut dengan isim mufrad. Isim mufrad adalah kata benda yang menunjukkan kepada bilangan tunggal, baik muzakkar maupun muannas. Contohnya ada dalam kata muslimun dan muslimatun. Dalam kata muslimun itu bila diartikan artinya satu orang muslim laki-laki, dan muslimatun artinya satu orang muslim perempuan. Jadi dalam bilangannya itu hanya ada satu pelaku atau bilangannya itu merupakan bilangan tunggal. Nah, ciri daripada isim mufrad yaitu tidak adanya tambahan dalam kalimatnya. Yang kedua adalah bentuk musanna. Musanna merupakan kata benda yang menunjukkan kepada dua, baik itu muzakkar maupun muannas. Agar kalian lebih paham, dalam memahami musanna ini terdapat rumus yang mesti teman-teman ingat nih. Yang pertama, ada rumus dengan penambahan alif dan nun, serta rumus yang kedua dengan menambahkan ya dan nun, serta mengubah huruf sebelum rumus tadi ke dalam harokat fathah. Contohnya misalkan tadi ada kata muslimun. Nah, ketika kita ingin mengubah bentuk mufrad kata muslimun tadi ke dalam bentuk musanna, maka kita tinggal tambahkan ke dalam rumus yang tadi. Muslimun kita tambahkan alif dan nun, dan kata terakhir daripada muslimun kita ganti harokatnya menjadi fathah, menjadi muslimani dan juga muslimaini. Nah, contoh yang kedua, kalau katanya muslimatun kira-kira jadi apa ya? Yang ketiga, ada yang disebut dengan jamak. Nah, dalam memahami jamak, di dalam bahasa Arab, terdapat 3 bagian. Ada yang disebut dengan jamak mudzakkar salim, ada yang disebut dengan jamak muannas salim, dan juga jamak taksir. Apa sih perbedaannya? Mari kita bahas. Yang pertama, jamak mudzakkar salim. Jamak artinya banyak, mudzakkar artinya laki-laki, salim artinya selamat. Kenapa sih disebut salim atau selamat? Nah, maksud dari kata salim yaitu selamat, yaitu susunan katanya itu tidak berubah, baik suara maupun susunannya daripada bentuk mufradnya. Contohnya dalam kata muslimuna dan muslimina. Contoh yang lain ada dalam kata mudarrisuna dan mudarrisina. Kita lihat dalam kedua contoh tersebut apa sih yang membedakan antara bentuk jamak mudzakkar salim dan bentuk mufradnya? Betul, ada 2 penambahan. Yang pertama ditambahkan waw dan nun, dan yang kedua yaitu ditambahkan ya dan nun. Dalam bentuk mufrad muslimun, dan dalam bentuk jamak mudzakkar salim kita tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Jadi muslimuna dan muslimina. Yang kedua, jamak muannas salim. Jamak muannas salim artinya jamak banyak, muannas artinya perempuan, sedangkan salim artinya selamat. Nah, jadi dalam bentuk jamak, mudzakkar dan muannas itu dibedakan. Terdapat rumus masing-masing. Apabila tadi mudzakkar, rumusnya itu penambahan waw dan nun serta ya dan nun, sedangkan dalam bentuk muannas itu terdapat penambahan
alif dan ta tanis. Contohnya tadi kita mengambil contoh dalam bentuk mufrad ada kata muslimatun. Nah, ketika kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk jamak, dalam artian misalkan dalam suatu ruangan banyak muslimah. Nah, sehingga dalam bahasa Arab muslimatun kita ubah ke rumus yang telah kita pelajari tadi, yaitu dengan menambahkan alif dan ta tanis. Yang awalnya muslimatun menjadi muslimatun. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan jamak taksir. Nah, jamak taksir berbeda dari jenis jamak yang telah kita pelajari sebelumnya. Kalau jamak mudzakkar salim maupun jamak muannats salim itu mempunyai rumusnya tersendiri, tetapi dalam jamak taksir susunan katanya itu berubah sesuai dengan wazan yang ada. Contohnya misalkan ada kata malun, jamaknya itu menjadi amwalun. Contoh yang lain ada kata fata, jamaknya menjadi fityatun, dan masih banyak lagi. Nah, itu dia pembelajaran kita kali ini terkait dengan jamak. Semoga teman-teman paham. Kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.